Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi, dan karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula halnya kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk, dan dipilihlah ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, sedangkan yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Selamat pagi. Bagaimana tadi malam, bisa tidur? Bisa ya, walaupun tadi malam minggu dan tidak seperti malam minggu yang biasa, ya kan? Ya, Sipit. Kau tidur semalam? Tapi wajahnya kok seperti belum tidur. Baiklah, para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pernah nggak kalian melihat ibu kalian di rumah seperti dia memegang emas? Apakah itu kalung emas? Apakah itu cincin emas? Apalagi yang kalung, cincin, terus anting-anting emas. Pernah nggak kalian lihat ibu kalian memegang itu? Dan pernah kalian melihat bahwa ibu itu kerap kali mengeluarkannya, lihat-lihatnya, terus disimpannya lagi? Pernah? Pernah ya? Kalau pernah berarti mungkin juga lebih dari satu kali kau lihat ya? Ya kan? Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena bagi ibu-ibu, ya kan, harta yang paling berharga bagi dia adalah apa? Bukan tanah, bukan kereta, bukan rumah, bukan periuk, bukan. Tapi apa? Anaknya? Bukan. Emas. Itu tadi, emas itu. Apalagi kalau ada emas perkawinan, ya kan? Itu akan disimpan. Udah senyum itu. Kakak itu. Karena dia juga sedang mengumpulkan itu, ya kan? Tiap bulan dia ambil kurabunya diperpanjang, dipertebal ya, anting-anting dipertebal, ya kan? Jadi bagi ibu-ibu, harta yang paling berharga ialah emas. Coba nanti kalau kalian pulang, lihatlah, apakah di lemari kayu, apakah di lemari besi, apakah di balik kasur, nanti pasti ada emas di situ. Dan pertaruhan terakhir bagi seorang ibu ialah itu tadi, emas perkawinan. Apakah cincin perkawinan, apakah kalung perkawinan, itu pasti akan dipertahankan ibu kita di rumah.
Atau bisa saja itu akan hilang atau akan harus dijual karena suaminya sudah kurang memperhatikan nafkah keluarga. Atau suaminya mencuri emas itu. Itakko mas ni inaktai. Kenapa dicuri? Ya mungkin karena suaminya itu mungkin jahat. Atau suaminya mungkin penjudi. Ya kan? Ada di antara kita yang punya bapak suka main judi? Mudah-mudahan tidak ada ya. Ada enggak? Aldi? Mana Aldi? Halo? Bapak suka main judi? Enggak. Karena kalau seorang bapak suka main judi, bukan hanya emas, istrinya yang dijual. Istrinya pun akan dijual. Istrinya pun akan dijual. Nah, saudara-saudara terkasih, tadi dalam bacaan pertama, mudah-mudahan tadi kalian bisa mendengarkan dengan baik, dikatakan tentang Raja Salomo, ya kan? Raja Salomo ini adalah anaknya Raja Daud. Raja Daud menggantikan Raja Saul. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kisah dalam perjanjian lama itu selalu menceritakan bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, ya kan? Nah, Raja Salomo ini masih muda, tetapi kerajaannya besar karena waktu itu adalah masa-masa keemasan bangsa Israel. Jadi suatu kali Tuhan datang dalam penampakan. Nah, nanti kalau kalian baca kitab suci sering dikatakan Tuhan datang menampakkan diri. Kalau dikatakan menampakkan diri, bukan datang langsung ke siapa nama gendut? Bukan langsung datang ke si Nella. Halo Nella, aku datang. Selamat pagi. Bukan gitu ya. Kalau dikatakan Tuhan datang menampakkan diri. Tapi itu bisa lewat mimpi, ya kan? Bisa lewat pengalaman pribadi. Lalu dalam penampilan itu, dalam penampakan itu apa dikatakan Tuhan? Hai Raja Salomo, mintalah apa yang kau inginkan, katanya. Lalu apa yang diminta Raja Salomo? Apa diminta tadi? Siapa yang baca pertama? Apa yang diminta Raja Salomo? Meminta hati yang kamu untuk bisa menegakkan hukum. Bagus. Hati yang paham. Hati yang paham untuk menimbang apa yang baik dan apa yang buruk. Ini luar biasa. Salomo bukan meminta umur yang panjang, kekayaan, atau kemenangan atas para musuh. Dan ini yang membuat Tuhan senang. Maka dikatakan Tuhan, aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun tidak akan bangkit lagi seperti engkau. Ini kata-kata Tuhan kepada Raja Salomo. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau seandainya Tuhan datang bertanya kepada kita, hai Nella, si Nella tadi kan, apa yang kau minta daripadaku? Kira-kira yang kau jawab apa, Nella? Ya Tuhan, berilah aku uang, itu kan? Ya Tuhan, terima kasih, berilah aku nilai yang bagus. Ya Tuhan, berilah aku wajah yang bebas dari jerawat. Apa lagi? Apa yang kau minta dari Tuhan? Ya Tuhan, berikanlah aku waktu supaya bisa pulang ke rumah. Masih uliana Tuhan. Natakang anak kamis do siron. Mula penidok lah si Paula si bigi. Itu kan? Dipanggil hunat tadi kan? Gara-gara pulang ke rumah ini kita berkelahi. Ya kan? Pulanglah kumis. Gak bisa. Pelit kali lah mis ini. Pulang aja pun gak dikasih. Kalau kau pulang selamanya. Nah itu yang kita minta kan?
Karena itu yang paling berharga buat kita. Lalu sekarang Yesus mau mengatakan kepada kita, yang paling berharga adalah kerajaan surga. Dan sekali lagi, seperti saya katakan minggu yang lalu, Yesus tidak pernah menjelaskan apa itu surga. Ya, menurut bagaimana nanti rasanya di surga. Misalnya kalau kita di surga nanti, apakah wajah kita seperti ini? Kalau kita nanti di surga? Mungkin tidak ya. Karena kalau seperti ini, saya yang paling rugi. Ya kan? Kenapa saya yang paling rugi? Sudah tidak menikah, ya kan? Lalu juga waktu mati ompong. Nah, nanti kalau di surga jadi ompong saya, kan gitu. Kalau di surga itu seperti yang sekarang. Maka dikatakan di surga itu tidak ada kawin dan mengawinkan. Artinya apa? Surga itu tak pernah bisa masuk di pikiran kita. Lo bayangkan kalau seseorang meninggal usia 80 tahun kan? Misalnya seorang nenek-nenek ya kan? Meninggal usia 80 tahun. Wajahnya udah keriput, rambutnya sudah putih, ya kan? Semuanya sudah apa semua. Lalu waktu di surga, wajahnya juga macam itu. Kalian setuju? Kalau begitu nanti surga, lebih bagus kita mati sekarang supaya nanti juga di surga tetap awet muda. Ya kan? Pak Hakim seperti sekarang, tampan gitu kan. Bu Tumorang juga seperti sekarang, cantik menawan kan gitu kan. Kalau seperti yang kita pikirkan tadi. Tapi tidak. Maka dikatakan oleh Yesus, kerajaan surga itu seumpama seseorang yang menemukan harta terpendam di ladang. Apa yang menarik di situ? Yang menarik dikatakan, ia kemudian memendam kembali harta itu dan menjual seluruh miliknya untuk membelikan harta yang terpendam tadi. Ini luar biasa. Karena apa? Orang yang melihat harta itu bukan orang yang rakus, bukan orang yang tamak, bukan. Andaikan dia orang yang rakus, tamak, pasti dia akan mengambil harta itu pada malam hari. Diambilnya pelan-pelan setiap malam, ya kan? Ditarikinya emas itu. Tidak mau lihat emas kan? Tidak pola puor tanon, kan? Tapi enggak. Dia pergi menjual harta miliknya dan membeli harta yang terpendam itu. Dia sudah lihat ada emas di tanah ini. Dia tutup lagi. Kalau dia mau jalan pintas, ya sudah. Dia curi tiap malam. Ya kan? Jadi artinya, kalau kita juga mau masuk menuju kerajaan surga, kita harus melewati pintu yang sempit. Apa dikatakan Yesus? Datanglah kepadaku lewat pintu yang sempit. Apa dikatakan Yesus? Pikulah salibmu. Ya kan? Jadi kalau kita mau belajar dengan baik, mau menjadi anak yang baik, jangan dikuasai oleh perasaan. Aku rindu kepadamu. Aku menyesal. Aku ingin pulang melihat engkau, katanya. Sampai datang juga bapaknya kemari, minta pulang. Pastor mulak mujanak taubah. Masih hiya no pung nak atari no pung habe bapak nai masih hol bapak nai. Aku tidak menyinggung siapapun ya. Tidak mau menyinggung siapapun. Nah, karena apa? Hartanya yang paling berharga masih epungnya, mamanya, adiknya. Ya kan? Kalau harta kita yang paling berharga masih kembali ke rumah, bangunan pola sekolah. Ya kan? Sekarang harta kita yang paling berharga apa? Seperti yang diminta Raja Salomo tadi, hikmat, kebijaksanaan.
Nah, kita sekolah itu mau menjadi orang yang berhikmat, mau menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana artinya cerdas pikirannya, cemerlang hatinya. Gitu. Sehingga kutinggalkan engkau kampung Saragi buat sementara waktu. Saya ingin mencari ilmu ke negeri Cina di asrama Pantai Budaya Kisaran. Begitu. Ay mula pula pehamu haratu ta. Alau bayana muna. Itu kere ju hamu mungling mawaddah. Asal suramin daung. Laro tong mardelani. Marbela tulang kan? Jadi makanya kita harus bijak seperti Raja Salomo. Semuanya akan berjalan seperti roda pedati, ya kan? Kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Itulah hidup kita. Bergerak terus, maju terus, jangan mundur, ya kan? Karena Yesus juga mengatakan, kalau engkau membajak sawah, jangan lihat ke belakang. Harus maju, step by step, langkah demi langkah, ya kan? Tahap demi tahap. Sakit memang. Mau belajar matematika, kalau kebereng boh ini Miss Ilkebet. Soalnya orang menarik do Miss Ilkebetun nak. Membagakan do makuin nak. Jadi mau belajar tapi diingat namanya, ya kan? Jadi kalau belajar lupakan orang tua. Ingat dalam apa diingat orang tua? Dalam apa? Dalam doa. Jangan dalam pikiran. Nanti kalau dalam pikiran nggak bisa nanti kita belajar matematika, ya kan? 2/3 friendly simbolon. Ya kan? Jadi jangan ingat dalam pikiran, ingat dalam doa. Maka ada lagu di doa ibuku namamu ku sebut, ya kan? Jadi jangan dalam pikiran. Kalau belajar yang dipikirkan adalah pelajaran. Jangan yang dipikirkan si friendly simbolon. Nanti kalau diingat si friendly simbolon jadi nangis. Pak, aku menyesal, Pak. Maafkan aku dek ya, adik sempudanku. Gak ada lagi penyesalan. Yang ada adalah pembaharuan. Nah, kita membaharui hati kita, pikiran kita. Ya, jadi kalian anak asrama ini harus ada bedanya dengan yang lain. Kalian teratur belajarnya kan, mulai jam 8 sampai jam 1. Diawasi lagi, diawasi pastor lagi. Mau lang boy pitin wala ko to be, pau lah kok kena hamu sehaduan. Nah itu. Jadi punya tekad, punya cita-cita, harta yang paling berharga ialah hikmat atau kebijaksanaan. Amin. Mari kita renungkan agar kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang bijaksana, mengubah dunia agar menjadi kerajaan surga. Karena Yesus mengatakan, bertobatlah, Tuhan sudah datang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.